Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian baik, ya, sehat bersama orang tua kalian semuanya yang sedang menemani belajar. Kembali bertemu dengan Abah Rudi di pelajaran Al-Islam. Nah, materinya masih tetap Al-Quran. Nah, kali ini surat yang terakhir dari apa yang kalian pelajari. Ya, kalau kemarin kalian sudah belajar Quran surat Al-Lail, ya, kemudian surat Asyam, sekarang kita masuk pada surat Al-Balad atau surat ketiga, surat yang terakhir di semester pertama ini. Nah, anak-anak semuanya, jangan lupa kalian juga tetap harus membaca buku paketnya. Sebagai apa? Sebagai pelengkap kalian menyaksikan tayangan dalam video ini, sehingga kalian akan mudah memahami apa yang Abah Rudi sampaikan. Oke, sekarang kita berdoa terlebih dahulu sebelum mulai pembelajarannya. Jangan lupa, ya, nanti kalian juga harus melaksanakan sholat duha. Nah, walaupun di rumah kalian juga tetap harus melaksanakan sholat duha. Oke anak-anak semuanya, silakan berdoa terlebih dahulu, dan setelah itu saksikan, ya, simak baik-baik apa yang Abah Rudi sampaikan dalam video ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar Quran surat Al-Balad, Abah Rudi ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran Quran surat Al-Balad kali ini. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran ini diharapkan kalian semua nanti akan mampu membaca Quran surat Al-Balad. Nah, tentunya dengan bacaan yang benar. Karena yang kedua juga nanti kalian juga harus mampu menyebutkan hukum bacaan nun mati dan tanwin pada Quran surat Al-Balad. Yang ketiga, kalian juga harus mampu menyebutkan terjemah atau arti dari Quran surat Al-Balad dengan benar. Sedangkan yang keempat, kalian harus mampu menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-Balad. Nah, setelah kalian bisa menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-Balad, berikutnya kalian juga harus mampu menghafal Quran surat Al-Balad. Dan yang terakhir, jangan lupa kalian harus mampu menulis surat Al-Balad yang kalian pelajari. Nah, mudah-mudahan dengan mengikuti pembelajaran ini, ya, tujuan dari pembelajaran yang Abah Rudi sampaikan tadi bisa dicapai. Baik anak semuanya, sekarang kita akan belajar membaca surat Al-Balad. Anak-anak nanti menyimak terlebih dahulu, setelah itu baru menirukan. Kalau sudah selesai semuanya, nanti boleh diulang kembali. Silakan simak baik-baik dan ikuti bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana
kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alaihim narun muqsadah. Setelah kita membaca surat Al-Balad, sekarang kita akan lihat hukum bacaan nun mati atau sukun dan tanwin yang terdapat di dalam surat tersebut. Nah, sekarang kita coba hukum bacaan iqlab. Nah, iqlab tahu artinya? Iqlab itu artinya membalik atau menukar. Huruf iqlab itu ada satu, yaitu ba. Nah, maka kalau kita lihat contohnya di dalam surat Al-Balad, wa antahillum bihadzal balad. Nah, itu ada tanwin bertemu dengan ba. Coba kalian perhatikan, lihat ya, yang warna merah tersebut. Ada tanwin bertemu dengan ba. Maka ya, tanwinnya tersebut bacaannya ditukar dari yang tadinya n menjadi m. Ya, wa antahillum, bukan hilun tapi hillum. Oke. Itu namanya bacaan iqlab. Kemudian yang kedua, ada hukum bacaan idgham. Nah, idgham adalah memasukkan. Memasukkan. Nah, huruf idgham itu ada 6. Yang kalau disingkat dengan bacaan menjadi yanmu laro. Nah, kalau dipisah-pisah, ya, nun, mim, waw, lam, dan ro. Nah, idgham ini dibagi menjadi 2. Ada idgham bi gunah, ada idgham bila gunah. Idgham bi gunah itu, ya, gunah itu sendiri artinya berdengung. Artinya dengung. Maka idgham bi gunah itu artinya memasukkan dengan berdengung. Nah, contoh ini ya. Wa walidiu diu wa ma walad. Nah, ini ada tanwin bertemu dengan waw.
Nah, seperti tadi disebutkan ya, huruf idgham. Ya, ini idgham biguna itu yang 4 ya, nun, mim, dan waw. Nah, ini ada salah satu contohnya, wawalidiw, diw, wama, walad. Kemudian yang kedua adalah idgham bilaguna. Idgham bilaguna itu memasukkan tanpa berdengung. Nah, huruf idgham bilaguna itu lam dan ro. Ini contohnya ada nun sukun bertemu dengan lam. Ayah sabu alam, tidak anlam tapi alam ya. Nunnya itu dimasukkan ke huruf lam tapi nggak berdengung. Jadi alam. Oke, itu idgham. Kemudian yang berikutnya adalah ikhfa. Nah, ikhfa itu artinya samar-samar. Huruf ikhfa ada 15. Nanti coba kalian baca sendiri ya di dalam buku paketnya. Nih, apa Ruti perlu menyebutkan? Baik, tak sebutkan. Ada huruf ta, sa, ya, ja, da, za, ya, za, sa, sya, sho, ya, do, to, do, ya, fa, ko, ka. Ada 15. Ya, Pak Ruti kasih contoh satu saja. Nun sukun bertemu dengan sin atau sa. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, ada nun sukun bertemu dengan sin. In, in, ya. Ini samar-samar antara n dan eng. In, ya. Itu contohnya. Baik anak-anak semuanya, nanti kalian bisa mencari contoh yang lainnya yang terdapat di dalam surat Al-Balad ini. Atau bisa juga pada surat-surat yang lainnya. Sudah paham ya? Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Baik anak-anak semuanya, setelah tadi kalian sudah belajar membaca, dilanjutkan dengan belajar tajwidnya. Kini kita akan belajar terjemahannya. Tentu terjemah surat Al-Balad seperti tadi yang kalian baca. Nah, anak-anak, ya, sekarang kalian disimak terlebih dahulu, didengarkan dulu ya, bacaannya. Setelah itu silakan kalian ulangi lagi, diulang kembali tampilannya, kemudian kalian ikuti, biar nanti kalian mudah mengingatnya. Nah, terus kalau sudah ingat, maka akan lebih mudah menghafalnya. Baik ya, silakan kalian ikuti dengan sebaik-baiknya. Kalau nanti sudah merasa lancar, ya, merasa ingat terus, silakan kalian mulai menghafal dengan cara tidak melihat bukunya. Oke anak-anak semuanya? Nah, silakan kalian perhatikan. La uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini atau Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan kamu, Muhammad, bertempat di kota Mekah ini. Wa walidin wa ma walad. Dan demi bapak dan anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya?
Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, Wa lisanan wa syafatain. lidah, dan 2 buah bibir? Wa hadainahun najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Falaqtahamal 'aqabah. Maka tidakkah sebaiknya dengan hartanya itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Wa ma adraka mal 'aqabah. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Fakku raqabah. Yaitu melepaskan budak dari perbudakan, Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. atau memberi makan pada hari kelaparan, Yatiman dha maqrabah. kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, Au miskinan dha matrabah. atau orang miskin yang sangat fakir. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Alaihim narun muqsadah. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Oke anak-anak semuanya, gimana? Mudah toh terjemahannya? Nah, apalagi sudah Pak Ruti buat sedemikian rupa. Artinya kalau di ayatnya warnanya biru, kemudian di terjemahannya juga warnanya biru. Nah, itu tujuannya untuk mempermudah kalian nanti ketika kalian belajar terjemah secara harfiah. Sekarang kalau kalian sudah hafal semuanya terjemahannya, kita akan mulai belajar
kandungan dari surat Al-Balad ini. Anak-anak semuanya, surat Al-Balad itu terdiri dari 20 ayat. Nah, merupakan surat ke-90 di dalam Al-Quran yang diturunkan sesudah surat Qaf. Surat Al-Balad ini juga termasuk golongan surat Makkiyah, sama seperti surat-surat sebelumnya yang tadi, yang kemarin ya baru disampaikan kepada kalian semuanya. Ayo, kalian kemarin belajar surat apa saja? Masih ingat toh? Surat Asy-Syams dan Al-Lail. Itu juga golongan surat Makkiyah. Nah, nama Al-Balad diambil dari potongan ayat pertama yang artinya negeri. Nah, ada yang ingat ayat pertama bunyinya apa? Ayo, ingat-ingat ya. La uqsimu biha dal balad. Nah, itu al-balad artinya negeri. Maksudnya negeri mana? Nah, di sini maksudnya adalah negeri Mekah. Jadi Allah bersumpah ya. Allah bersumpah dengan nama negeri Mekah. Loh, kenapa kok sampai Allah bersumpah ya dengan menggunakan nama negeri? Negerinya negeri Mekah, tidak negeri yang lain. Kan banyak toh. Nah, karena apa? Ternyata kota Mekah ini memiliki kelebihan dan keutamaan. Ada yang tahu kelebihan dan keutamaan kota Mekah? Ayo. Nah, baru dikasih tahu nih. Kelebihannya atau keutamaannya, Mekah itu merupakan tempat lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di Mekah itu awal mula Islam tersebar sebelum ke negeri-negeri yang lain. Jadi di Mekah dulu. Kemudian di kota Mekah juga ada air Zam-Zam. Wah, air Zam-Zam. Ini airnya yang sampai hari ini masih melimpah. Yang sering dibawa para jamaah haji pulang loh itu. Nah, kemudian di sana juga ada Ka'bah atau Baitullah. Kiblatnya orang Islam seluruh dunia. Itulah keutamaan kota Mekah. Nah, surat Al-Balad menerangkan bahwa hidup manusia itu selalu diawasi oleh Allah. Nah, kalau anak-anak semuanya ya kemana saja, ya dimanapun itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ya, surat Al-Balad juga menerangkan kepada kita semuanya bahwa Allah telah memberi banyak kenikmatan. Nah, kok banyak apa saja? Nah, ini contoh yang kecil saja ya, yang terlihat di dalam surat Al-Balad ini adalah kita diberikan karunia 2 buah mata. Nah, bisa melihat semuanya. Ya, 2 buah mata yang ada di depan. Coba kalau misalkan kita hanya diberi 1 mata, gimana rasanya? Atau mungkin 3 mata. Wah, mungkin kita takut melihat diri kita. Tetapi Allah memberikan karunia 2 buah mata. Kemudian 2 buah bibir. Nah, ini harus kita jaga, kita gunakan sebaik-baiknya. Di samping Allah memberikan karunia atau kenikmatan-kenikmatan ya, 2 buah mata dan 2 buah bibir, Allah juga memberikan atau kita ditunjukkan pada 2 jalan. Ini juga merupakan kenikmatan. Nah, 2 jalan ini adalah jalan kebajikan dan jalan kejahatan. Nah, untuk menempuh jalan kebajikan ini biasanya sulit dan banyak rintangan. Berbeda kalau kita akan menempuh jalan kejahatan. Ini biasanya mudah dan menyenangkan. Jalan kebajikan dan kejahatan itu masing-masing akan mendapatkan balasan. Nah, jadi kita tinggal pilih mau melakukan atau mengikuti jalan kebajikan
atau sebaliknya jalan kejahatan. Nah, kita tinggal mau pilih yang mana. Nah, kalau kita mau jadi orang baik, ya tentunya pilih jalan kebajikan. Kalau kita ya, pengen, wah itu jangan ya, jangan pengen. Ya. Pokoknya kita pilih jalan kebajikan saja. Nah, bagaimana jalan kebajikan itu? Nah, jalan kebajikan itu seperti ya kita sebagai jalan untuk menempuh surga Allah. Artinya ya, jalan untuk mendapatkan surga. Nah, caranya bagaimana? Ini sudah diterangkan di dalam surat Al-Balad ini, yaitu memerdekakan budak, memberi makan pada musim kelaparan, nah, kemudian menyantuni anak yatim, dan memberi makan fakir miskin, serta senantiasa menjaga keimanannya dan saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang. Nah, ini jalan untuk menempuh surga. Ya. Kan mudah semua atau itu? Ya mudah kalau kita ikhlas melakukannya. Tetapi kalau kita nggak mau melakukan ya akan terasa sulit. Makanya ini yang namanya jalan kebajikan ya ini dianggap sulit ya seperti ini karena kita nggak mau melakukannya. Memerdekakan budak. Nah, ini sekarang kan sudah nggak ada budak, jadi kita cara yang lain. Kemudian memberi makan pada musim kelaparan. Ini maksudnya pada saat orang membutuhkan makan tetapi tidak punya makanan. Nah, ini harus kita beri, harus kita bantu. Nah, kemudian menyantuni anak yatim. Kemudian memberi makan fakir miskin. Nah, yang penting ini ya, senantiasa menjaga keimanannya. Ini kita harus senantiasa menjaga keimanannya karena ini adalah bagian dari apa? Dari cara kita mengikuti jalan ya, jalan kebajikan yaitu jalan untuk menempuh surga. Kemudian saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang. Nah, ini kalau kita mau mengikuti jalan kebajikan ya, menempuh jalan kebajikan ya, maka kita termasuk masuk ya, termasuk masuk ya, golongan kanan. Nah, jadi ada golongan kanan, ada golongan kiri. Nah, siapa golongan kiri? Ya, golongan kiri itu ya kebalikannya, yaitu orang yang menempuh jalan kejahatan. Nah, insya Allah ya orang ya orang-orang yang menempuh atau golongan kanan ini ya menempuh jalan kebajikan ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala ya yang berupa surga. Nah, sedangkan golongan kiri ya, golongan kiri ini orang yang menempuh jalan kejahatan ya. Ini merupakan orang-orang yang ingkar terhadap Allah ya, terhadap ayat Allah dan tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tentu balasannya apa? Balasannya ya, adalah kecelakaan dan neraka yang ditutup rapat. Nah, tentu anak-anak semuanya nggak kepengen ya. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk ya ke dalam golongan ya yang disebut di dalam surat Al-Balad itu adalah golongan kanan. Ya, begitu ya anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya dari isi kandungan surat Al-Balad ini. Anak-anak semuanya, tadi kalian sudah menyaksikan ya, sudah menyimak materi yang Abah Rudi sampaikan lewat video ini. Nah, Abah Rudi berharap kalian bisa memahaminya. Kalau toh saat ini belum, ya, insya Allah nanti juga kalian akan paham. Tapi jangan lupa, kalian harus tetap membaca buku paketnya, diulang-ulang, atau boleh juga video ini disaksikan berulang-ulang. Nah, anak-anak semuanya, dari awal ya kalian sudah belajar membaca, kemudian belajar tajwidnya, belajar menerjemahkan, belajar isi kandungannya. Nah, kalian juga harus
bisa menuliskannya, ya, menuliskan surat Al-Balad yang tadi kalian sudah pelajari. Kita akan bertemu kembali, tetapi pada materi yang lain, yaitu materi akidah. Nah, karena materi Al-Quran kita sudah selesai. Nah, apabila ada kurangnya, Abaruti mohon maaf, ya. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.